sakitnya. Nah, terus akhirnya waktu itu menikah, dan ternyata gara-gara endometriosis saya susah hamil. Jadi nggak hamil-hamil selama 5 tahun. Sampai akhirnya waktu itu dilaparoskopi oleh dokter, di bedah ya, dipakein laser, semuanya dihilangin endometriosisnya. Baru akhirnya sebulan setelah setelah laparoskopi, akhirnya saya hamil. Tapi waktu itu dokter bilang pasti sometimes in the future pasti akan terjadi lagi gitu. Dan ternyata benar. Setelah anak saya pertama, antara anak pertama dan kedua itu saya ada lagi endometriosis. Dan dokter waktu itu bilang, "Bu, ibu hamil aja terus, hamil aja," gitu kan. Soalnya ternyata kalau hamil hormon kita jadi balance gitu kan. Akhirnya yang ada saya hamil terus gitu ya. Hamil sampai 5 kali gitu ya. Yang 2 keguguran. Jadi anak saya sekarang ada 3 gitu ya. Nah, yang paling parah tuh setelah anak saya yang ketiga. Waktu itu bukan cuma endometriosis tapi ada miomnya itu udah segede kepala bayi ya, udah 2 gitu. 2 lagi gitu. Nah, jadi pendarahan terus. Jadi setiap bulan kalau misalnya mens itu nggak pernah berhenti. Pendarahan terus, keluar darah mulu. Udah waktunya mens lagi, ya terus aja lagi gitu. Sampai akhirnya waktu itu udah konsultasi ke beberapa dokter di Jakarta, semuanya bilang saya harus angkat rahim gitu. Karena dia bilang, "Ibu, anak ibu udah 3, kalau misalnya begini terus kan pasti akan gak enak kan. Ya udah angkat rahim aja," gitu kan. Untungnya waktu itu saya second opinion gitu ya, second opinion pergi ke Singapura. Begitu di Singapura saya pergi ke Thomson Medical Center. Ternyata di sana itu adalah rumah sakit khusus untuk wanita yang bermasalah di daerah rahim ya, banyak sekali orang-orang kanker rahim lah segala. Nah, sampai di situ saya ketemu dengan dokter, dokternya langsung bilang gini, "Ibu kenapa harus angkat rahim?" gitu. Karena kalau ibu angkat rahim itu ada side effect-nya. Side effect-nya apa, Dok? Gitu kan, aku pengen tahu. Ternyata side effect-nya tendensinya 50 tahun ke atas kita susah untuk jalan jauh karena kakinya tendensinya bengkak gitu. Nah, waduh Dok, jadi saya mesti gimana? Gimana kalau dokter kasih suggestion, gimana kalau kita coba alternatif yang lebih ringan? Yang lebih ringan kita coba dulu alternatif yang paling aman. Kalau nggak bisa juga at the end, kalau misalnya mesti angkat rahim dan angkat rahim. Ya udah, akhirnya saya waktu itu dikasih Angel Secret. Dokter waktu itu nggak jelasin apa itu Angel Secret. Cuman karena ini datangnya dari dokter ya saya percaya aja gitu. Padahal waktu itu saya udah siap mau dioperasi di sana gitu kan. Dan akhirnya udah pulang balik ke Jakarta. Begitu saya pakai itu darah keluar semua, bener-bener banjir. Itu nggak berhenti, pokoknya banyak yang minta ampun. Sampai saya ketakutan, saya telepon lagi dokter saya, Dok, kok saya kayak pendarahan? Dokter cuma bilang, "It's okay, itu berarti itu kamu lagi detox, pakai aja terus." Akhirnya aku pakai kan, itu pokoknya selama 3 bulan itu tuh kayak keran dibuka, darah banyak banget, daging segede-gede gini keluar semua. Itu 3 bulan pertama. Dan amazingnya setelah 7 bulan kan kalau misalnya ke dokter di sana tuh kita mesti rutin setiap 3 bulan kita cek. Itu 3 bulan setelah itu saya cek endometriosnya lama-lama menghilang, berkurang, miomnya lama-lama mengecil dan proses 7 bulan semuanya bersih tanpa operasi. Sampai sekarang saya masih ada rahim, thank you Lord gitu ya.